Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak solih dan solihah. Hari ini, hari Jumat ini, kita akan mempelajari pelajaran akidah. Karena bahasa Arabnya sudah selesai, maka hari ini diganti dengan pelajaran akidah. Silahkan dibuka bukunya halaman 85. Pelajaran hari ini yaitu tentang adab Islami terhadap jenazah. Yang belum diambil bukunya, boleh diambil dulu bukunya sambil di pause dulu videonya. Nah, bagi yang sudah dibuka bukunya, sekarang sambil mendengarkan Bu Guru dan melihat video, kalian saya melihat juga bukunya. Adab terhadap jenazah yang pertama adalah segera merawat jenazah dan menguburnya. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segeralah di dalam mengurus jenazah. Sebab jika amal-amalnya solih, maka kebaikanlah yang kamu berikan kepadanya. Dan jika sebaliknya, maka keburukanlah yang kamu lepaskan dari pundak kamu. Jadi dalam merawat jenazah dan menguburnya, ini tidak boleh berlama-lama. Karena jika jenazahnya memiliki banyak amal-amal solih, maka kita juga bisa ikut memberikan amal solih kepadanya. Tetapi jika jenazah tersebut lebih banyak keburukannya, maka kita juga akan memberikan banyak keburukan terhadap jenazah. Yang kedua, jangan menangis dengan suara keras dan jangan merobek-robek baju. Rasulullah bersabda, bukan golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya dan merobek-robek bajunya dan menyerukan kepada seruan jahiliyah. Jadi kalau misalkan ada misalnya keluarga kita yang meninggal, tidak apa bersedih, nggak apa-apa menangis, tetapi jangan sampai menangisnya sampai dengan suara keras, sampai meraung-raung atau sampai merobek-robek baju. Nah, kalau sedihnya tidak boleh berlebihan. Boleh sedih, tetapi jangan sampai berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Yang ketiga, antarkan jenazah hingga dikubur. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghadiri jenazah hingga mensolatkannya, maka baginya pahala sebesar kirot. Kemudian barang siapa yang menghadirinya hingga dikuburkan, maka baginya 2 kirot. Nabi ditanya, apa yang disebut 2 kirot itu? Nabi menjawab, seperti 2 gunung yang sangat besar. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi kalau misalkan ada orang meninggal, kemudian kalian menyolatkan jenazah tersebut, kalian akan mendapatkan pahala sebesar 1 kirot. 1 kirot tadi apa? Seperti gunung. Nah, maksudnya berarti kalau kalian menyolatkan jenazah, kalian bisa mendapatkan pahala sebesar gunung. Kemudian kalau kalian menyolatkannya, kemudian kalian mengikuti prosesnya sampai dikuburkan, maka kalian bisa mendapatkan pahala sebesar 2 kirot atau sebesar 2 gunung. Gitu. Tetapi ketika menyolatkan dan menguburkan itu serius, jangan bercanda-bercanda, gitu ya. Yang keempat, memuji jenazah dengan menyebut kebaikan-kebaikannya dan jangan menjelek-jelekannya. Jadi kalian pujilah jenazah tersebut, sebutkan kebaikan-kebaikannya yang sudah jenazah ini lakukan selama masa hidupnya. Jangan malah ceritain perilaku buruk si jenazah ketika masih hidup gitu. Kemudian yang kelima, memohon ampun untuk jenazah setelah dikuburkan. Ibnu Umar pernah berkata, adalah Rasulullah apabila selesai mengubur jenazah maka berdiri di atasnya dan bersabda, mohonkan ampun untuk saudaramu ini dan mintakan kepada Allah agar ia diberi ketubuhan karena dia sedang akan ditanya. Jadi mohonkan ampun setelah jenazah dikubur karena pada saat itu jenazah ini akan ditanya oleh malaikat. Kemudian yang keenam, hiburlah keluarga yang berduka dan berikan makanan untuk mereka. Rasulullah bersabda, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka sedang ditimpa sesuatu yang membuat mereka sibuk. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi
Keluarga yang berduka ini mereka kan sangat sibuk karena mereka harus mengurus jenazahnya, harus menyolatkannya, kemudian menguburkannya. Nah, sebaiknya kita hibur mereka, kita berikan makanan seperti itu. Kemudian yang terakhir, bertakziah kepada keluarga jenazah dan menyarankan untuk tetap sabar. Dan katakan kepada mereka, sesungguhnya milik Allah lah apa yang telah Dia ambil, dan miliknya lah dan milik dan milik juga dan miliknya jualah apa yang Dia berikan. Dan segala sesuatu di sisinya sudah ditetapkan ajalnya. Maka hendaknya kamu bersabar dan mengharap pahala darinya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Nah, sekian penjelasan adab terhadap jenazah. Apabila ada yang masih kalian kurang paham, bisa langsung tanya ke Bu Guru atau Pak Gurunya. Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.